sebenarnya kata rembuk itu tadi aku dapat bocoran dari Bang Umar. Mana Bang Umar? Direm dulu baru bertumbuh katanya ya kan. Tapi paling enggak di sini sebenarnya Coffee Sumut itu punya keinginan untuk menyamakan anggapan tentang masyarakat film. Gitu. Jadi sebenarnya ya kata Bang Ivan Harmonika tadi dia berkarya melalui musik, orang film berkarya melalui filmnya gitu kan. Jadi sebenarnya kan kita mau ngajak semua yang hadir di sini untuk sama-sama sepakat bahwasannya masyarakat film itu apa, gitu ya, Ded ya. Iya. Kira Ded ya. Iya. Jadi kalau dioret-oret kemarin sedikit itu, kita pingin semua yang hadir di sini itu mempersepsi diri bahwasannya bagian dari masyarakat film. Kenapa begitu, gitu kan? Karena film juga butuh musik, film juga butuh teknis-teknis pengambilan gambar dan lain-lain sebagainya. Film juga butuh kajian-kajian akademisi sehingga film yang dihasilkan nggak membohongi publik seperti yang barusan kita lakukan, gitu kan. Film juga butuh desainer, film juga butuh penonton, kan gitu. Ya, film butuh ruang, film butuh penonton. Sebenarnya film butuh banyak hal gitu Bang ya. Tapi apakah ruang ini kemudian menjadi ruang uji gagasan yang coba kita tawarkan sehingga kita bisa dapat kritik yang tajam, ya, terserah itu untuk konstruktif atau dekonstruksi, yang kemudian kita bisa mengambil masing-masing kita satu buah persepsi yang sama tentang apa itu masyarakat film, tujuannya untuk apa, ini tujuan titipan dari anak-anak film. Ya. Tujuan titipannya adalah pada akhirnya setelah kita semua berhasil membangun identifikasi, definisi tentang masyarakat film, lalu persepsi bahwa aku juga masyarakat film, pada akhirnya tujuannya adalah kami secara sengaja dan provokatif akan mendorong kita untuk menonton film-film lokal, ya, terkhusus film-film buatan anak Medan untuk dinikmati dan dibaca. Mungkin itu Bang ya? Iya, hidden agendanya itu kan? Betul. Jadi kita sebenarnya malam ini mau nodong, minta dua kata kunci sebenarnya. Yang pertama, apa menurut Anda tentang perkembangan film di Medan? Terus apa harapannya ke depan? Sebagai hasil yang akan kita kantongi bagi Coffee Sumut untuk berbuat lebih lagi ke depannya. Kira-kira gitu ya. Boleh. Berarti pertanyaan yang pertama Bang, apa tanggapannya tentang keberadaan perfilman Medan saat ini dan apa harapannya ke depan bagi perfilman Medan? Oke, ini tentang tanggapan terkait dengan keadaan perfilman Medan dan harapannya ke depan. Ada kawan-kawan yang mau menyumbangkan gagasan saran? Oke Bang, nama biar Bang Nangkulo. Saran saya kalau bisa perfilman Medan ini dia menunjukkan asli karakter kota Medan, Lokal ya? lokal. Dan jangan melulu tentang orang kaya, karena di Medan ini kan banyak orang-orang yang tidak kaya, seperti itu. Dan yang kedua harapannya semoga masyarakat Medan sadar, bangun, tonton karya seni lokal. Wih, keren tuh. Oke, kalau bisa Bang, yang diproduksi lokal-lokal gitu ya. Iya Bang El, senior nih, ngeri nih biasanya nih masuknya nih. Silakan Bang El. Iya, terima kasih. Pertama undangannya dari Galung ya, yang undang ke saya. Nah, sebenarnya kalau bicara Medan lebih banyak menjadi lokasi untuk buat film ketimbang melahirkan film orang lokal melahirkan film-film Medan.
Nah, artinya apa? Medan itu hanya dijadikan tempat, bukan melahirkan orang untuk buat film. Karena kita nggak tahu, terus terang saja, kita nggak tahu film di Medan itu film apa saja. Produksinya seperti apa? Ya, kalau kita buat riset, berapa persen orang yang tahu produk lokal yang dilahirkan? Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi PR. Selain produksinya apa, kemudian kita butuh mengenalkan. Nah, sekarang ini yang lagi tren kan, misalnya yang nasional Ngeri-Ngeri Sedap gitu kan. Nah, itu lebih terkenal ya ini ya, untuk sumurnya misalnya. Padahal pemainnya dari sana gitu kan banyak. Nah, paling tidak itu menjadi apa ya? Paling tidak menjadi spirit kita untuk bisa lebih mengenalkan bukan cuman tempat, tetapi juga orang-orangnya bisa berkarya. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Alvanda. Jadi ada dari Bang Nangkulo itu ya soal konstruksi cerita dan lokalitas dari Bang L itu ya kota kita, kemudian Sumatera Utara khususnya juga lebih populer dijadikan sebagai tempat produksi film, tetapi tidak bisa dijangkau juga ini produksi-produksi lokal tuh dari orang-orang Medan sendiri yang memproduksi film gitu, karena ketiadaan data gitu ya. Apa saja sih, kita juga nggak tahu apa-apa aja yang sudah diproduksi dan bagaimana bisa menikmati hasil-hasil karya itu, Bang ya. Jadi kita juga butuh tahu itu untuk bisa apa yang disebut membangkitkan ekosistem perfilman di Kota Medan dan di Sumatera Utara gitu ya. Ada yang mau memberikan sumbangsi gagasan lainnya? Yang lain memberikan sumbangsi gagasan? Pemikiran? Oke Bang, thank you. Nama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran, saya dari Medan House Recording. Sedikit menyambung saja, Medan ini banyak, mau dari segi musik, film, apapun itu banyak. Jalan keluarnya cuma satu untuk Medan abang-abang semua. Ayo kita berhenti saling kotak mengkotakkan. Yang senior dikasih kesempatan untuk junior, karena saya pernah berjalan di event kecil dari underground, indie, selalu senior itu tidak ingin sama rata. Kalau juniornya naik, tapi harus di bawah kaki senior. Kotak mengkotakkan dalam semua genre. Itu yang buat Medan, menurut aku pribadi nih Bang. Menurut aku pribadi nih. Pantang yang satu naik, nanti satu menjatuhkan. Bahkan melaga event pun sering terjadi pada zaman itu. Jadi kalau menurut aku pribadi, kita kalau mau maju itu bareng, satu, gak usah saling menjatuhkan. Junior-junior kita ini sebenarnya banyak Bang idenya Bang. Termasuk teman saya ini, kebetulan dia tunanetra. Dia ada karya-karya yang bagus, tapi sudah 2 orang yang membuat dia kecewa. Itu makanya kalau mau maju kita maju, baik itu dari dunia perfilman, kita juga dari Medan Recording House juga siap. Apa nih yang kita butuhin? Kita juga terima abang-abang dari dunia perfilman mau buat mungkin scoring dalam perfilman. Kita saling kolaborasi lah Bang. Saling kolaborasi, tapi jangan menjatuhkan. Itu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas gagasannya, kemudian sumbang untuk menjadi bahan otokritik kita bersama ya, bahwa pertama itu soal kultur senioritas yang pada akhirnya menghambat kreativitas, dan yang kedua adalah kultur kompetisi yang tidak sehat, kira-kira gitu Bang, yang sehingga kita tidak bisa maju berkembang.
dari pandangan Abang tadi mungkin bisa ditafsirkan juga kita kita berpikiran yang sama soal kotak-kotak begitu. Itu kenapa kita dari Kopi Sumut ingin orang film tidak membicarakan film lagi gitu, karena kawan-kawan yang lain yang orang film sudah melakukan peran itu dan memang harus ada yang melakukan peran itu dan membangun peran lainnya gitu ya. Yaitu bagaimana membangun supaya kayak kata Bang Elvanda tadi, ada yang bisa mengenal di film-film Medan, ada yang sedang membangun itu. Kita coba membangun satu buah stigma gitu. Makanya kita provokatif, Bang. Sampai ke depan kita provokatif gitu ya, tentang masyarakat film ini, bahwa film ini bukan hanya milik para pembuat film. Film ini juga milik para pembuat musik, kawan-kawan teater, termasuk sampai saya yang kaum berbahan gitu, karena saya suka nonton film gitu ya. Jadi ketika bicara film tidak lagi tersigma, pembuat film ya? Oh bukan gitu. Bahwa film adalah milik semuanya gitu, termasuk YouTuber. Kayak di YouTuber itu ada IQ7, saya suka tuh nontonnya. Dia mengulas-ulas film. Bagi pandangan kami itu adalah juga bagian dari masyarakat film gitu ya. Oleh karenanya kita mencoba untuk membangun persepsi itu dan menularkan persepsi itu kepada siapapun. Oleh karenanya kita akan coba tetap buat gelaran-gelaran yang seperti ini semampu kami untuk mengubah cara pandang bahwa dalam film peran kami adalah menyatukan kotak-kotak, sehingga kotak-kotak itu bisa menjadi terinstal satu buah instalasi yang indah dan berdampak pada kita semua. Itu kenapa kami bilang masyarakat film adalah setiap orang yang dalam hidupnya bersentuhan dengan film, walaupun sebatas menyukainya. Iya, Iya Bang ya, gitu ya. Jadi tercatat di sini lokalitas, bank data, sehingga orang Medan tahu tuh film Medan apa aja, bagaimana cara nontonnya gitu kan. Terus ada ayo maju bareng-bareng, kolaborasi. Apakah perlu ada kita masukan lagi? Sebelum kita tunggu masukan lagi, kita akan lakukan provokasi. Provokasi tajam lagi nih Bang ya. Tujuan hidden agenda kami sebenarnya ada yang sedang kami sembunyikan. Ada agenda diam-diam yang kami simpan-simpan dan kami tidak akan beritahukan kepada siapapun kenapa kami bikin masyarakat film ini. Karena pada akhirnya kami akan mau bilang kepada masyarakat film, yaitu orang-orang yang sudah mampu memiliki pandangan yang sama dengan kami, bahwa setiap orang yang ada itu adalah juga bagian dari masyarakat film gitu ya. Walaupun dia hanya nonton film dan nggak tertarik sama sekali untuk memproduksi film atau membahas film atau menceritakan film, dia menjadikan film sebagai ruang paling pribadi dia sebelum tidur nonton. Kalau udah banyak, kami punya hidden agenda, yaitu kami akan pelan-pelan mulai meracuni, memprovokasi, kalau perlu memaksa secara halus dan tenang gitu ya, mencuci otak agar mereka lebih memilih untuk menonton film-film yang diproduksi oleh anak-anak Medan, anak-anak Sumatera Utara, ketimbang film-film lainnya. Kami mau mengglorifikasi di situ. Itu hidden agenda kami dan alhamdulillah sampai saat ini belum kami sampaikan kepada siapapun dan masih kami aja yang tahu. Ya, terima kasih kami ucapkan. Oleh karenanya mungkin kalau ada gagasan lagi kami masih terima ini. Ada sumbangsi gagasan pemikiran. Kalau tidak ada, mungkin kita akan masuk fase nongki-nongki santai, saling berkenalan, kemudian bertukar wacana apa saja, dan kami ingin dengan curangnya, walaupun boleh ditolak, mengklaim, walaupun klaim ini boleh ditolak juga, bahwa kita semua yang ada di sini adalah awal dari merebaknya tentang definisi masyarakat film kali ini di Kota Medan. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya. Setidaknya dari malam ini, dari hasil rembuk masyarakat film Medan, ada 3 hal yang menjadi poin besar yang mungkin jadi PR kita bersama, yaitu nilai-nilai lokal, bank film anak Medan yang terus saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi, oke. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua di sini. Ya. Apalah artinya kita memproduksi film jika tidak ada yang mau menontonnya? Maka ruh dari film adalah masyarakat Kota Medan, masyarakat Sumatera Utara, yang tentunya kita akan cari jalan supaya yang dibuat oleh orang Medan, orang Sumatera Utara dapat juga dinikmati oleh masyarakat film
yang ada di kota Medan dan di Sumatera Utara.